Warga berinisial IWS, berusia 47 tahun, yang melaporkan sejumlah anggota Satreskrim Polres Klungkung ke Polda Bali terkait dugaan penganiayaan, kini buka suara. Dalam menghadapi masalah ini, pria itu sudah meminta bantuan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. IWS menuturkan masalah ini bermula ketika dirinya dihubungi oleh teman berinisial T dengan maksud meminta bantuan mencarikan orang-orang untuk digadaikan mobil. Lalu, pria asal Jalan Waribang, Denpasar ini memperkenalkan T kepada seseorang berinisial DK. Setelah itu, dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan urusan temannya tersebut. Tak disangka setelah itu dirinya ditangkap di rumahnya oleh 10 anggota Polres Klungkung pada Minggu 26 Mei, atas tuduhan menyembunyikan DK. Para petugas itu disebut tak menunjukkan surat tugas atau perintah. Lalu IWS dibawa untuk diinterogasi, tetapi bukan ke Mapolres melainkan ke sebuah rumah kawasan Jalan Sandat Klungkung. Saat perjalanan di dalam mobil, pria ini mengaku sudah dianiaya. Sampai tiba di tempat tujuan dia diduga lanjut dianiaya dan disekap. IWS sempat diajak kembali ke rumahnya untuk mengambil 5 unit mobil miliknya, tetapi tanpa adanya surat penyitaan. Sehingga, IWS menganggap hal ini sebagai perampasan juga. Setelah itu pria ini dibawa kembali ke Jalan Sandat dan dianiaya lagi. Maka dari itu dirinya melaporkan tindakan oknum anggota Polres Klungkung tersebut ke Polda Bali. IWS berujar, akibat kejadian itu, ia mengalami pecah gendang telinga. Belakangan diketahui jika sejumlah kendaraan yang disita jajaran Polres Klungkung dari IWS merupakan barang bukti kasus pembuatan STNK palsu dengan tersangka berinisial N dan H. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jensen Avitus Panjaitan membenarkan SPKT Polda Bali telah menerima laporan dari IWS pada Rabu 29 Mei 2024. Dalam laporannya, pelapor mengaku didatangi anggota Satreskrim Polres Klungkung pada Minggu 26 Mei. Kemudian, pelapor diajak ke suatu tempat untuk diinterogasi. Mantan Kapolresta Denpasar itu lanjut mengatakan, laporan dari IWS tersebut pun saat ini masih dalam proses pendalaman untuk memastikan kebenarannya. Jika anggota tersebut terbukti bersalah, maka Bid Propam Polda Bali pasti akan memberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Jensen pun mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu proses dari Bid Propam Polda Bali.